Bro Dansis, balik lagi di channel YouTube Aneka Ragam. Oke, di acara Kultums episode ke-18 kemarin, Mimin udah kasih jurus sakti tentang nge-repaint knalpot menggunakan HT01, yaitu High Time Black Ultimate. Nah, gimana? Berguna banget kan? Pastinya dong. Apalagi kalau misalkan Bro Dansis lagi ngerjain project yang sacet. Nah, jurus sakti itu pasti kepake banget, ya kan? Nah, sekarang di episode ke-19, Mimin bakalan kasih jurus sakti lagi nih ke Bro Dansis, yaitu jurus sakti tentang Vapor Blasting ala-ala Sapporo. Gimana jurus saktinya? Buat yang penasaran, ikuti terus video ini. Oke, kalau ngomongin tentang kebersihan crankcase, pastinya yang terlintas di pikiran Bro Dansis, waduh, itu keraknya tuh susah banget dihilangkan. Nah, ya kan? Pastinya dong. Soalnya Mimin juga pernah ngalamin Bro Dansis. Udah pakai obat ini itu, keraknya tuh tetap balik lagi. Nah, tapi kalau sekarang sih Mimin gak mikirin itu lagi Bro Dansis. Soalnya crankcase Mimin udah aman dari kerak. Kok bisa sih, Min? Oke, sekarang Mimin bakalan kasih jurus saktinya. Nah, jadi supaya Bro Dansis gak mikirin lagi cara bersihin kerak yang ada di crankcase itu kayak gimana, dengan cara repaint lah, jurus yang paling sakti Bro Dansis. Nah, jadi dengan cara Bro Dansis nge-repaint bagian crankcase, pasti banyak banget keuntungan yang Bro Dansis didapat. Yang pastinya Bro Dansis udah nggak usah mikirin lagi pakai obat apa nih untuk bersihin crankcase-nya. Dan selain itu, tampilannya pun bakalan jauh lebih terlihat clean. Kayak udah di vapor blasting gitu. Wes. Jangan tanya kuat atau enggak. Nih, contohnya motor Mimin nih. Udah dipakai kurang lebih 1 tahun, hasilnya masih tetap aman dan sama sekali nggak ada bagian yang terkelupas. Pokoknya masih aman banget Bro Dansis. Nah, terus Min, gimana sih cara repaintnya? Oke, nih Mimin tunjukin cara repaintnya. Yang pertama, sebelum Bro Dansis melakukan proses repaint, Bro Dansis harus melakukan proses pembongkaran terlebih dahulu terhadap spare part yang menghalangi ketika Bro Dansis nge-repaint bagian crankcase. Contohnya seperti knalpot, terus velg, terus bagian box filter, dan blok CVT. Nah, itu harus terlepas semua. Setelah itu Bro Dansis lakukan proses koreksi. Nah, untuk proses koreksi, Bro Dansis bisa melakukan dengan cara pencucian, amplas, dan juga hilangkan aspal dan kerak yang menempel pada bagian crankcase, sehingga benar-benar bersih. Nah, setelah Bro Dansis melakukan proses koreksi, lakukan proses masking terhadap bagian-bagian parts yang tidak ingin terkena cat. Nah, kalau Mimin sih melakukan proses maskingnya itu menggunakan plastik trash bag seperti ini nih. Nah, kalau misalkan Bro Dansis nggak ada, bebas. Bisa menggunakan koran, bisa menggunakan karung, ataupun plastik lainnya. Yang penting bersih aja Bro Dansis. Oke, setelah melakukan proses masking, Bro Dansis boleh lanjut ke proses pengecatan. Nah, untuk proses pengecatan, kita awali dengan proses pengecatan epoksi terlebih dahulu. Nah, jadi untuk epoksinya Mimin menggunakan 2K22 supaya daya rekatnya super duper dekat banget. Nah, kalau misalkan ada yang tanya, Min, boleh nggak pakai B12 atau K22? Jawabannya, boleh. Tapi Mimin tetap rekomendasikan menggunakan 2K22. Soalnya daya rekatnya super duper dekat banget Bro Dansis. Oke, setelah melakukan proses epoksi sebanyak 1,5 lapis, tinggal keringkan selama kurang lebih 3 jam. Nah, setelah benar-benar kering selama 3 jam, Bro Dansis melakukan proses amplas. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meratakan bagian-bagian yang masih ada debu, mata ikan, atau bagian yang masih belum halus. Sehingga ketika Bro Dansis naik warna utama, hasilnya bakalan perfect. Nah, setelah selesai proses pengamplasan, Bro Dansis naik ke warna utama. Nah, khusus di project Honda Beat kali ini, Mimin menggunakan M81 Special Silver supaya looknya itu kayak vapor blasting. Nah, tapi kalau misalkan Bro Dansis pingin warna light gray, pingin warna ZX Silver, itu bebas. Boleh, sesuai selera Bro Dansis. Nah, ini dia hasilnya. Gimana Bro Dansis? Beda banget kan ketika yang sebelum di repaint dengan yang sesudah di repaint. Looknya itu jadi jauh lebih clean dan kayak udah di vapor blasting. Setuju nggak Bro Dansis?
Nah, kurang lebih itu Bro Dancis tentang jurus sakti Vapor Blasting ala-ala Sapporo. Gimana? Gampang banget kan? Harusnya Bro Dancis bisa praktik sendiri di rumah kan? Oke Bro Dancis, segitu aja untuk video kali ini. Dan untuk jurus sakti besok, Mimin akan membahas tentang jurus sakti bagaimana supaya motor itu lebih kelihatan sporty menggunakan Smoke Series. Penasaran jurus saktinya seperti apa? Stay tune aja di channel YouTube Aneka Ragam, dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi-informasi tentang video baru. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sapporo, always innovating, always outstanding.